Halo Kak Hopein, apa kabar? Iya, halo. Iya, lumayan baik. Oke, Kak Hopein, saya mau minta waktunya sebentar. Saya mau tanya-tanya seputar materi ya matematika untuk KSN, baik itu tingkat kota, provinsi, ataupun tingkat nasional. Boleh ya? Iya, boleh. Ya, jadi banyak yang menganggap materi yang paling sulit di OSN atau KSN matematika itu adalah materi kombinatorika. Nah, apakah Kak Hopein setuju? Iya, iya sebenarnya saya agak kaget dengan hasilnya karena selama ini saya ngajar, terus saya lihat orang kebanyakan merasa lebih susah di geometri sih. Tapi untuk saya sendiri, saya merasa tiap bidang itu, ya ada aljabar, teori bilangan, geometri, dan kombinatorika, itu masing-masing ada kesulitannya tersendiri. Jadi menurut saya, ya emang susah dibandingkan. Menurut saya yang mempengaruhi susah atau mudah ya tetap aja soal, bukan bidang. Jadi ya kalau bidang apapun, kalau soalnya lagi mudah ya emang mudah, kalau soalnya emang susah ya susah. Jadi untuk bidang tertentu susah mungkin karena gimana ya? Biasanya karena lebih susah memahami. Sebenarnya secara objektif ya soal mudah dari tiap bidang ya sama-sama mudah. Soal susah ya sama-sama susah. Iya, yeah, menurut saya begitu. Apalagi ya menurut saya yang paling susah itu ketika materinya sudah dicampur-campur. Misalkan soal aljabarnya dicampur teori bilangan dicampur kombinatorika dan semacamnya. Iya, Oke, jadi kalau dilihat dari hasil, itu yang paling sulit itu hasilnya yang paling jelek itu biasanya di geometri ya, Kak? iya. Kalau selama saya ngajar ya biasanya yang nilainya menyedihkan itu ya di geometri. Oke. Nah, ada tipsnya nggak, Kak Hopen, untuk mempelajari geometri supaya lebih mudah dipelajari dan lebih menyenangkan? Menurut saya ya yang bikin geometri susah karena beberapa ya menurut saya untuk SMA geometrinya itu sifatnya lebih natural. Artinya gimana? Ya emang ada beberapa orang yang bisa aja. Terus sebagian besar orang ya emang nggak bisa aja. Kira-kira gitu. Iya, kalau biasa saya ngajar, saya pakai istilahnya mata dewa. Jadi bedanya geometri dengan bidang lain, ya geometri SMA ini biasanya soalnya bisa digambar, dan sebagian besar jawabannya sebenarnya udah digambar. Iya, jadi sebenarnya jawabannya sudah ada di saat kita gambar. Yang susah adalah melihat jawaban di dalam gambar itu. Beberapa orang memang sudah jago geometri ya karena punya mata dewa istilahnya. Iya, mereka bisa melihat yang tidak dilihat orang lain dari gambarnya. Iya, seperti yang saya bilang, dari gambar udah ada jawaban, orang yang punya mata dewa itu bisa langsung kelihatan jawabannya. Yang bikin susah untuk orang umum ya tidak kelihatan jawabannya, meskipun mereka gambar beberapa kali. Saya juga dulu gitu, saya termasuk orang yang kerjain soal geometri digambar ulang-ulang, padahal mungkin hasilnya gak ada bedanya. Iya, tipsnya untuk belajar geometri, ya saya emang awalnya kesulitan juga, karena ya itu, suka kesel ya. Kalau lihat pembahasan ya jawabannya udah digambar semua, cuma kita aja yang nggak kelihatan. Ya, tentu saja yang pertama latihan banyak. Lama-lama kelihatan kok. Iya, minimal yang mudah lah. Kalau yang susah tetap nggak kelihatan saya sampai sekarang. Terus ya tips lainnya yang sering dipakai ya teman-teman saya juga, biasanya kalau geometri itu susah, bisa menggunakan teknik tertentu agar soal geometrinya tidak jadi soal geometri. Jadi soal geometrinya dibuat jadi aljabar. Banyak orang seperti itu. Misalkan pakai trigonometri atau geometri analit, sehingga soal yang tadinya geometri yang mungkin susah kelihatannya, sekarang cuma jadi persamaan aljabar. Itu sih. Kalau emang mau murni tidak mengubah jadi aljabar, memang harus diterima fakta bahwa sebagian orang itu emang bisa dari sananya. Jadi ya untuk yang nggak bisa emang harus latihan banyak, tapi ya tetap
lebih tidak diunggulkan lah menurut saya dibanding orang yang punya mata dewa itu. Oke. Ya, tapi tetap aja harus latihan intinya. Berarti mata dewa itu bukan hanya bakat ya Kak, bisa juga dilatih ya? Bisa dilatih, tapi menurut saya iya tidak sebagus mata dewa alami. Oke. Iya, saya sampai sekarang juga kalau lihat soal geometri suka nggak kelihatan. Saya sih tipe yang ya lumayan lah setelah dilatih, tapi saya juga kadang hobi ubah soal geometri jadi aljabar kalau sudah pusing. Nah, untuk yang ngubah misalnya jadi aljabar, kalau vektor itu kan vektor bisa juga ya sebenarnya dipakai. Iya, itu salah satunya. Walaupun misalkan di silabus OSN-nya tidak ada vektor, tapi masih boleh dipergunakan vektor. Nah, tentu saja boleh. Di OSN itu semua materi itu legal, asalkan kita bisa iya menjelaskan itu materi apa. Iya, harusnya memeriksa ilmunya cukup lah untuk tahu itu. Oke. Oh iya, Jadi iya, tunggu maaf. oh iya, Iya, jadi kenyataannya emang sebagian besar peserta banyak yang belajar hal di luar silabus, jadi mereka lebih diuntungkan. iya iya. Nah, sebenarnya kan materi sulit itu kan tergantung siswanya ya. Ada yang beranggapan kombinatorika susah, ada yang beranggapan aljabar yang susah. Nah, itu misalkan kasusnya seperti ini. Misalkan ada siswa dia menguasai hampir semua bab kecuali satu. Misalkan dia tidak menguasai kombinatorika. Nah, kalau kasusnya seperti itu, baiknya gimana? Misalkan kombinatorika dia cuma tahu dasar-dasarnya aja. Nah, kalau kasusnya seperti itu, baiknya siswa itu memperkuat yang sudah dia kuasai atau memperdalam lagi kombinatorika. Oke, ya menurut saya, iya tentunya dua-duanya. Jadi ya, istilahnya kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kita menguasai semua bidang, minimal kita bisa kerjakan soal level mudah dari semua bidang. Kenapa? Karena misalkan ada soal mudah, kemungkinan besar sebagian besar peserta akan bisa. Sayang sekali kalau kita nggak bisa, berarti kita dirugikan. Sebaliknya, kalau kita memperkuat bidang kita, berarti ya kalau ada soal susah, yang lain nggak bisa, kita bisa sendiri. Istilahnya gitu. Tapi ya, kenapa saya bilang menguasai sampai soal mudah lebih penting? Yang pertama, kerjaan soal mudah pasti lebih sebentar. Iya, emang mungkin kita bisa lebih jago di soal susah, tapi kan lebih lama waktunya. Sayang kalau kita nggak kerjain soal yang mudah, apalagi lomba itu waktunya terbatas. Iya, apalagi poin soal mudah dan soal susah sama. Jadi misalnya kita bisa kerjain soal susah di yang kita jago, dapat 1 poin, tapi yang mudah bidang lain kita nggak bisa. Tapi dengan waktu yang lebih sedikit, orang lain bisa kerjain soal mudah bidang yang lain. Jadi nilainya sebenarnya sama, tapi kita kerja lebih keras. Jadi dulu prinsip saya, itu yang penting semua bidang minimal soal mudahnya bisa. Iya, apalagi tiap poin itu sama kan. Terus yang kedua pertimbangannya, iya, andaikan semua soalnya nggak ada yang susah. Misalkan soal lombanya kebetulan nggak ada yang susah. Iya, berarti nanti kita akan nyangkut di soal mudah yang kita nggak bisa, padahal semua orang bisa. Jadi ya, kalau soalnya mudah, nilai orang kan relatif tinggi. Tapi kita malah nggak bisa di soal-soal yang mudah di bidang yang kita nggak suka. Jadi ya rugi. Dan di bidang yang kita bisa, juga soalnya nggak ada yang susah. Jadi kita tidak diunggulkan juga. Nah, sedangkan kalau soalnya susah semua, ya kemungkinan semua orang hampir nggak bisa ya. Nilainya kerendah semua, ya kita paling bisa kerjain soal susah, ya lebih unggul, tapi ya gimana ya, belum tentu kita bisa kerjain juga soal susahnya. Dan Ya, biasanya tentu saja soal mudah akan lebih banyak dari soal susah. Harusnya ya. ya, oke. Nah, Iya, kalau jadi menurut saya, iya disarankan minimal semua bidang kita bisa soal yang mudah, terus setelah udah bisa ya bidang yang kita kuatkan di sana agar unggul. oke. Nah, untuk
porsi soalnya sendiri gimana? Apakah itu sama rata pembagiannya, misalkan kombinatorika 25, teori bilangan 25% misalnya, sama rata pembagiannya atau tergantung mood pembuat soal? Iya, menurut saya tergantung mood juga, apalagi ada isian singkat dan uraian. Iya, dan ada 4 bidang, tapi jumlah soalnya tidak kelipatan 4 juga biasanya. Iya, kalau kelipatan 4 pun ya, misalkan ya OSP tahun lalu itu 20 soal, 15 isian, 5 uraian ya. Iya, meskipun tiap bidang masing-masing 5, kan tetap aja di uraian nanti ada yang double, atau bahkan nggak ada. Jadi ya belum tentu, menurut saya tidak imbang. Kalau untuk OSP, kalau untuk OSN biasanya imbang. Dari 8 soal biasa tiap bidang 2. Kalau untuk OSK, iya biasanya agak rata tapi belum tentu juga. Dan pertimbangan yang lain bisa jadi ada soal yang campur materinya. Jadi nggak bisa dihitung gitu juga. Iya, tapi untuk ASN biasanya lumayan terjamin rata. Cuma susah mudahnya tersebar. Oke. Oke, Kak Hopin, terima kasih banyak info dan tipsnya. Terima kasih banyak juga untuk waktunya. Sampai jumpa Oh, lagi, Kak segitu aja. Hopin. Oh iya, makasih. Iya, sama-sama.